Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hai warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Iya, boleh dikenalkan Mbak, namanya siapa dan di mana? Saya Yati Ustaz di Cimahi, Bandung. Oh iya, waktu itu pernah kemarin ada menghubungi saya lewat WA. Mbak bilang Iya. ada kisah keajaiban sahur yang diceritakan. Boleh diceritakan awal mula Mbak mengenal sahur sampai kemudian saat ini? Oh iya. Terima kasih ya sebelumnya Ustadz udah dikasih waktu untuk bertestimoni ini gitu. Saya sebelumnya lihat channel Ustadz itu tahun 2019 kalau nggak salah ya, bulan September gitu. Nggak tahu, saya tuh awalnya tuh cuman buka-buka. Oke, dilanjutkan. Tadi ketemu channel saya tahun 2019, terus Sekitar bulan September. Saya tuh sebetulnya sedang tidak ada masalah apapun gitu. Cuman saya buka-buka YouTube aja pas hujan-hujan sore-sore. Saya tuh coba iseng-iseng buka YouTube gitu. Terus saya tuh nemu channelnya Ustadz. Terus saya tuh kalau nggak salah pertama kali lihat itu testimoni dari Pak Abu Bakar apa ya kalau nggak salah tuh. Oke. Nah udah itu tuh saya tuh masa iya sih gitu, yang sholat 5 waktu tepat waktu, terus tahajud, rajin baca Quran aja nggak sedahsyat ini, masa iya sih, kata saya tuh gitu. Saya tuh penasaran, tapi saya tuh langsung berusaha ngamalin gitu Ustadz. Langsung berusaha ngamalin gitu, sambil gimana sih sholawat Jibril itu kan setahu saya selama ini ya udah dari dulu sih mengenal sholawat, cuman tidak pernah diamalkan. Maksudnya hari Jumat aja gitu kan, katanya kalau hari Jumat banyakin sholawat biar nanti dapat syafaat dari Rasulullah gitu ya, di hari kiamat gitu. Nah saya teh kalau sholawat Jibril itu gimana sih, saya iseng-iseng sambil setelah itu searching di Google, oh gini, terus sambil ngedengerin oh seperti ini, kata saya. Ya udahlah saya langsung amalin aja, kata saya tuh gitu. Nah besoknya tuh saya kebetulan kan saya freelance Ustadz, freelance ngurusin sertifikat kayak gitu. Besoknya tuh saya mau ke kantor pertanahan di kota Bandung, saya tuh mau ngurus sertifikat gitu. Saya tuh dalam sorenya itu saya langsung beli tasbih digital yang kecil itu Ustadz. Yang itu saya beli gitu. Selama perjalanan saya kan naik bis kota tuh ke kantor pertanahan, sholawatin terus nggak sadar itu sampai 1000 gitu. Nah pada saat itu saya sedang ngurus sertifikat yang memang tergolong rada sulit gitu. Ya maklum dengan pejabat kan ya seperti itulah, harus sertifikat udah lama jatuh tempo, harus ada ini, ada SK gitu kan, biayanya mahal gitu, sedangkan orangnya nggak mampu katanya gitu kan. Kata saya Mayati ditolonglah saya, katanya. Udah saya usaha gitu. Awalnya tuh minta rada tinggi Ustadz, cuman saya sholawatin terus. Saya tuh orangnya kan sebetulnya panikan, gugup, gampang pusing. Kalau udah itu di ubun-ubun tuh rasanya tuh kayak mau pecah gitu Ustadz. Kalau ada masalah tuh langsung gitu, panik gitu. Setelah ngamalin sholawat itu berangsur membaik gitu. Tenang Yati, nggak apa-apa lah, insya Allah nggak apa-apa. Dan benar Ustadz, pada saat masuk berkas itu saya tuh sok masukin aja Bu, katanya. Ya udah saya masukin gitu ya. Yang awalnya minta tinggi gitu ya, ya udah nanti aja biayanya. Nah dari situ kan langsung ada COVID ya itu Ustadz ya, tahun 2020 ya. Berkas masuk langsung ke pending gitu. Nah pas habis lebaran 2020 itu berkas udah jalan lagi, dan ternyata Masya Allah Ustadz, saya tuh kaget banget gitu. Yang tadinya minta di atas 10 juta hampir 20 juta itu saya nego cuman jadi biaya cuman 3 jutaan itu teh Ustadz. Saya tuh udah apa ini keajaiban sholawat, terus saya gitu. Tapi sebelumnya saya udah dikasih kemudahan Ustadz, hati tenang, terus nggak panik lagi gitu, nggak gampang down gitu. Dari situ saya terus aja sambil terus aja dinaikin lagi sholawatnya, si tahajudnya dikencang itu lagi gitu. Tadi Mbak bilang mau jual tanah ya? Awalnya tadi cerita jual tanah. Bukan, saya ini Ustadz, saya ngurusin tanah orang gitu. Memang saya tuh kerjaan saya gitu, ngurusin sertifikat kayak gitu. Oke, terus itu tadi maksudnya 20 juta tuh apanya, terus 3 juta apanya, saya jadi bingung. Jadi gini, awalnya itu kan biaya pengurusan di kantor pertanahan itu sekitar 20 jutaan. Tapi saya tuh kan kaget gitu, orangnya kan nggak mampu kalau segitu gitu. Aduh, kalau segitu saya nggak mampu, katanya gitu. Tolonglah dibantu ya, kamu menghadap lagi lah ke atasan, kata gitu. Ya udah Bu, saya coba, kata saya kan gitu.
langsung ke orangnya sama bos saya gitu. So kamu berusaha lah, tapi baru mau nego langsung ke pending gara-gara corona itu Ustadz, dari covid itu jadi ke pending gitu. Dalam kepanikan itu selama dari bulan apa itu ya, itu September Oktober awal sampai ke Lebaran 2020 tuh deg-degan ngurus kerjaan yang satu itu aja tuh rada pusing gitu, gimana ya, cuman saya terus kencengin sholawat. Dan alhamdulillahnya dari yang tadinya awalnya minta 20-an juta akhirnya bisa dinego lagi jadi turun cuma 3 juta Ustadz. Itu gitu. Saya Masya Allah, saya tuh Allah ya Allah, nangis saya di situ Ustadz. Di situ saya bener nangis, ya Allah. Ini bener nggak gitu. Masya Allah. Terus apalagi keajaiban yang lain yang Mbak rasakan? Kalau keajaiban yang lain tuh sebenarnya banyak ya Ustadz. Kan saya kan ngurus mertua gitu yang udah sepuh semua gitu ya di sini gitu. Sebentar sakit ya namanya orang tua, tapi alhamdulillah terus aja sama saya sholawatin, anak-anak juga sholawatin, suami, terus mertua juga diajarin gitu ya. Alhamdulillah pas covid lagi parah-parahnya kan mertua juga sakit, alhamdulillah juga cepat sembuh gitu. Jadi enggak harus bolak-balik ke dokter gitu, cuman suruh kencengin sholawat aja yuk, kata saya gitu. Terus rezeki itu ada aja Ustadz, entah kerjaan tiba-tiba gitu ya. Pas awal mau Lebaran 2020 kalau nggak salah, satu minggu kurang mau Lebaran kurang 1 minggu itu tiba-tiba tuh ada orderan, maksudnya ada sertifikat yang mau urus masuk gitu. Dan itu seminggu itu uang masuk itu 15 juta Ustadz. Saya tuh kaget gitu, Masya Allah ini bener nggak gitu. Masya Allah. Iya benar Ustadz, saya tuh ya Allah terima kasih ya Allah, kata saya sampai gini, ya Allah saya suatu hari mau testimoni di channelnya Ustadz Muklis, kata saya gitu. Ya Allah saya terus aja gitu Ustadz. Saya sebenarnya sering ngikutin live-nya Ustadz, hampir setiap live ngikutin gitu. Gitu. Kecuali saya di luar mungkin iya. Kalau siaran misalnya kalau lagi nggak ngikutin berarti nonton siaran tundanya juga ya? Iya, selalu. Soalnya kan saya juga nyalain ininya, loncengnya. Jadi kalau misalnya ada notif saya, misalnya pas lagi saya nggak sibuk atau nggak tugas di luar, saya langsung ngikutin gitu. Kemarin juga kebetulan, alhamdulillah chat saya dibaca, maksudnya komen saya dibaca. Kemarin kan katanya Ustadz udah keburu ngantuk, kata saya masih semangat ngeliat live-nya Ustadz, udah ngantuk, kata saya gitu. Iya. Tapi kok 2019 Mbak mulai mengenal, kok udah 2022 lama banget baru ngasih tahu saya keajaiban salawatnya. Saya itu sebetulnya udah mau ngasih tahu di HP yang lama. Kan saya tuh pernah punya HP sebelum ini tuh Xiaomi. Cuman HP saya itu tiba-tiba jatuh Ustadz. Saya tuh udah ngomong gini, saya nggak pernah cerita ke suami mau itu gitu, mau testimoni gitu. Cuman suami selalu ngikutin, kamu mau ngedengerin apa? Ini apa? Channelnya Ustadz Muklis Marshall, kata saya tentang keajaiban sholawat. Masa iya sih, katanya gitu. Tapi suami sekarang jadi ngikutin Ustadz, alhamdulillah ngikutin gitu. Suami juga ngikutin sholawatan gitu. Semua sekarang anak-anak juga gitu. Apa kalau yang saldo terisi Mbak pernah ngerasain? Belum, cuman ini Ustadz, anak saya ya 2020 itu kan waktu 2019 itu kan baru masuk SMK. Ya. Entah memang kalau saya sih menganggapnya itu keajaiban Allah dan sholawat juga gitu ya. Langsung semester kedua itu dapat beasiswa Ustadz, anak saya itu padahal dari SD sampai SMP itu nggak pernah dapat. Begitu SMK kelas 1 semester 2 itu langsung dapat beasiswa sampai hari ini Ustadz. Masya Allah, saya itu dari sekolah atau dari pemerintah, dari mana? Ya, dari ini PT Adira Daya Mustika ini di dekat rumah gitu. Sebelumnya mengajukan dulu atau tiba-tiba dapat gitu aja atau gimana? Gini, kan kebetulan RT-nya itu satpam di Adira juga, terus saya tuh kenal, suami juga kenal. Terus gini, Mas kalau anaknya sekolah di mana? Katanya di SMK kelas berapa? Kelas 10 katanya kan gitu. Coba masukin, nilainya bagus nggak? Kalau misalnya nilainya bagus, nanti bisa dapat beasiswa kan lumayan, katanya gitu. Ternyata anak saya itu nilainya alhamdulillah di atas rata-rata 8,6 gitu. Kan katanya 8,2 katanya gitu. Alhamdulillah Ustadz langsung cair gitu. Oh, itu maksudnya sampai hari ini. Per bulan atau per semester atau gimana? Syarat. Jadi setiap semester Ustadz, per semester. Dicairkan dalam bentuk uang. Kalau uang berapa banyak? Itu tuh 750. Lumayan lah kalau untuk anak SMA ya.
Gitu. Iya, alhamdulillah, iya, alhamdulillah banget. Terus udah gitu saya tuh pas HP saya yang Xiaomi jatuh itu kan, saya kan sebetulnya tadinya mau minggunya tuh mau testimoni ke Ustadz, mau WA gitu kan, udah nge-save dari 2009 itu langsung nge-save, saya save di nomor Ustadz itu di HP suami, di nomor HP saya juga, di HP anak saya. Nih nanti ya kalau mama punya keajaiban, mama mau testimoni ke sini, kata saya gitu Ustadz. Oh iya mamah cenah, semangat mamah kata anak-anak dari situ. Kan yang gede udah SMK, yang kecil udah SD kelas 1 sekarang Ustadz, alhamdulillah gitu. Ya. Udah gitu tuh ya Allah kata saya teh, hari Minggu itu malah hari Sabtu sore itu malah HP itu jatuh Ustadz, dari Excel jatuh langsung mati. Iya. Enggak nyala sama terus sekali. Langsung ganti handphone atau nggak punya handphone dulu selama berapa lama? Tapi enggak, langsung sorenya itu bos saya tuh yang perempuan tuh telepon ke saya, mungkin karena nggak bisa ke suami saya. Ke suami saya itu kenapa HP Yati nggak bisa di telepon, katanya dia gitu. Oh HP-nya mati Bu, jatuh, katanya dia gitu. Oh kenapa bisa mati, kenapa nggak ngomong dari tadi, nanti urusan daring anak gimana, terus urusan kerjaan gimana, katanya dia gitu. Iya nanti besok mau beli, katanya. Ya udah suruh ke rumah aja, besok pagi suruh ambil uang. Itu saya Masya Allah langsung nangis Ustadz, bener saya itu Masya Allah ini apa lagi, kata saya gitu. Dia kasih berapa Bu? Iya gimana Ustadz? Dia kasih berapa uangnya dan Ibu datang ke sana? Dikasih 2,5 Ustadz, 2.500.000. Terus itu beli handphone langsung beli handphone semuanya? Gimana Ustadz, suaranya putus-putus? Uang yang 2,5 juta tadi dibelikan handphone atau cuma harga handphonenya segitu juga atau gimana? Saya kan saya beliin handphone harganya 2 jutaan lah. Cuman saya gini ke Ibu, ya udah Bu nggak apa-apa, terima kasih Bu, makasih banyak. Iya lain kali kalau ada apa-apa ngomong ya, jangan diem-diem aja. Kamu pokoknya kalau perlu apa aja ngomong. Ada masalah sedikit ngomong sama Ibu, pasti Ibu bantu. Oh iya makasih. Itu tuh saya sambil nangis Ustadz, ngomongnya tuh kayak terharu, ya Allah gitu. Aku sayang banget gitu. Saya tuh nggak nyangka aja gitu, keajaibannya bertubi-tubi dari semenjak saya mengenal sholawat, saya gitu. Terus udah gitu, ya udah Bu, nanti kan saya tuh kerja di bos saya itu dari 2001 sampai 2017 tuh saya resign Ustadz, karena kan anak saya yang kedua kan nggak ada yang ngasuh. Jadi saya putuskan resign, tapi bos saya gini, oke, kamu resign, tapi nanti kalau ada kerjaan-kerjaan kamu tetap yang gede-gede kamu yang handle, nanti sopir antar kamu atau kerjaan di antar ke rumah kamu ya. Siap, kata saya gitu. Jadi saya bilang ya udah Bu, untuk uang HP ini saya ini aja lah, nanti potong, kalau misalnya ada saya kerjaan potong dari situ aja, udahlah gampang aja, katanya gitu, tenang aja lah, pokoknya yang penting kamu punya handphone dulu, Ibu gak susah ngubungin kamu, katanya deh gitu Ustadz. Nah sampai sekarang juga setiap saya ini, Bu potong aja dari uang itu, udahlah, udah pakai aja itu mah, udah biarin aja, Ibu ngasih aja ke kamu gitu. Masya Allah, saya merinding Ustaz, saya kadang sampai kayak nggak berotot gitu, mikirin itu tuh, ya Allah bener nggak sih ini gitu, ya Allah terima kasih, mudah-mudahan Ustaz Marcel selalu dikasih kesehatan, umur panjang. Saya selalu doain gitu Ustaz, setiap dapat keajaiban, bener Ustaz. Itu saking terharunya gitu. Boleh tahu sekarang rata-rata bersalawat satu hari berapa banyak dan gimana cara ngatur waktunya? Kalau saya ini Ustadz, kalau saya sholawat paling banyak sampai hari ini sih 35.000, kemarin 32.300 gitu. Hari ini pagi ini alhamdulillah udah mendekati 10.000. Cuman saya kan tadi di salat dulu sholawat ini munjiat udah dapat 300, terus sholawat apa namanya tuh sholawat Ibrahim 100 kali, terus kalau malam habis bisa langsung sekali duduk 400 kali sajaratul nukut. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Tapi Ibu nggak mengganggu pekerjaan, jadi gimana caranya? Kan sambil bekerja juga. Saya pokoknya dalam perjalanan gitu terus aja nggak diem. Cuman gini, saya yang mau tanya Ustadz, kan saya tuh sholawatnya cepet gitu. Misalnya sholawat Jibril tuh sholawat mama gitu, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, bisa. Saya juga begitu kok. Iya. Oh gitu. Iya. Masya Allah Ustadz, saya tuh jadi canggih semangat gitu, cepet gitu, alhamdulillah gitu. Misalnya habis tahajud itu kadang 5.000, 6.000 gitu. Nah nanti setelah habis subuh paling dapat 1.000, nanti dilanjut lagi sambil aktivitas, terus nanti kepotong paling jam 7 saya start selawat menjiat gitu. Oke. Mbak, ada nggak cerita sama teman-teman, sama siapa gitu yang kisah-kisah Mbak
tentang selawat, lalu mereka Cerita. ngikutin akhirnya gitu. Cerita Ustadz, alhamdulillah cerita ke kakak saya, terus saya kasih, saya beli ini Ustadz, saya selalu beli tasbih digitalnya banyak 10, saya bagi-bagi nih, saya ada keajaiban gini-gini, lihat nih, channelnya Ustadz Muflis Marsal, katanya, oh iya gitu, masa sih, katanya iya, nggak percaya gitu, sama saya dikasih itu tasbih digitalnya banyak yang udah dikasih, terus sok ngamalin. Nah teman saya katanya ada sakit mah kemarin, alhamdulillah Mbak Yati sakit mahnya sembuh katanya, jadi sekarang nggak usah minum obat sering-sering katanya gitu, alhamdulillah. Kamu ngamalinnya berapa sehari? Baru 500. Masya Allah tuh kan, kata saya gitu, ayo lebih kenceng lagi, lebih semangat lagi, kata saya gitu Ustadz. Masya. Kalau anak Mbak gimana? Kalau anaknya ngamalin juga? Anaknya ngamalin, anak-anak kalau yang besar yang SMK kadang sehari 200, 300, kalau yang kecil malah lebih banyak Ustadz ya, ikutin saya terus gitu, bawa tasbih digital terus gitu, kadang 500, kadang 600 yang kecil itu gitu, alhamdulillah. Oke, gitu. Masya Allah. Boleh tahu nggak sih, mungkin saat ini ada hajat ataupun keinginan Mbak yang belum tercapai, mana tahu mudah-mudahan dengan keberkahan selawat bisa Allah kabulkan kan gitu ya. Ada Ustadz, saya tuh pengen umroh Ustadz, doain ya Ustadz, pengen banget umroh. Kadang saya tuh memvisualisasikan diri gini, kalau lagi sholat tahajud atau lagi, saya jadi nangis Ustadz. Saya gini, ya Allah terima kasih, aku saat ini udah ada di Mekah, suka gitu Ustadz. Jadi walaupun belum terjadi, saya selalu membayangkan udah ada di sana gitu, udah ada di sana gitu. Jadi insya Allah Allah kabul, insya Allah Allah kabul gitu. Jadi saya selalu bahkan saya setiap hari scripting Ustadz, belum kejadian yang belum terjadi saya tulis gitu di buku, terima kasih ya Allah saya udah kebeli rumah, terima kasih ya Allah saya udah bisa membaikan orang tua, udah bisa ngajak jalan-jalan gitu Ustadz. Saya selalu nulis di buku gitu tiap pagi habis subuh gitu. Masya Allah. Ada lagi kisah mungkin yang lebih lagi ajaib lagi, kalau misalnya masih ada biar diceritain lagi. Iya, gini Ustadz, kalau secara finansial kan alhamdulillah lancar banget gitu. Bahkan gaji suami aja kemarin naik Ustadz, nggak disangka-sangka kemarin naik Ustadz gajinya gitu, alhamdulillah banget gitu. Terus lagi saya selain itu saya tuh gini, kan 3 tahun nggak pulang tuh Ustadz, nggak bisa pulang kamu karena kan COVID gitu ya. Karena bawa orang tua juga, mertua juga kan kasihan gitu. Saya juga kepikiran memikirkan kesehatan, yang perempuan udah 90 tahun, yang laki udah 80 tahun, saya kan ngurus mertua gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting mah kesehatan orang tua dulu, nanti kalau Allah udah kasih izin pulang, insya Allah kita pulang ya Pak, Mbok, kata saya, iya katanya gitu. Nah cuman saya tuh gini, ya Allah, saya tuh di doa saya sama setiap hari scripting saya tuh gini, alhamdulillah ya Allah akhirnya saya bisa pulang kampung dengan saudara-saudara, terus saya bisa di jalan lancar, nggak ada masalah, nggak ada macet, terus saya bisa nraktir saudara-saudara, teman-teman, terus di kampung saya bisa ngajak jalan-jalan orang tua, bisa ngajak makan. Saya cuman gitu Ustadz, ngomong gitu terus setiap, pokoknya dari awal puasa sampai akhir itu terus saya minta sama Allah gitu, pengen membagikan orang-orang di sekeliling saya, pengen ajak makan, dan itu benar Masya Allah Ustadz, lebaran ketiga saya bisa ngajak jalan-jalan mereka, bisa ngajak mereka makan-makan gitu. Saya tuh ya Allah itu kalau secara uang kan alhamdulillah Allah selalu kasih gitu ya, cuman itu 3 tahun nggak bisa pulang, terus Allah kabulkan bisa ngajak jalan-jalan mama, bisa ngajak saudara-saudara makan gitu, meskipun makan mie bakso, mie ayam, ikan bakar gitu kan udah, bagi saya itu udah ngumpul saudara itu udah alhamdulillah, bisa makan bareng, bisa takdir, itu udah keberkahan luar biasa Ustadz gitu. Itu yang membuat saya dari sekian keajaiban yang bener-bener hati itu ya Allah gitu, karena lama nggak silaturahmi antara dengan saudara-saudara banyak gitu kan, baru lebaran kemarin itu Ustadz, jadi ada 30-an lebih lah, 35-an lah kurang lebih gitu. 35 apa maksudnya? 35 orang gitu. Oh gitu, ya itu iya gitu, itu bener-bener saya yang ya Allah gitu, berapa tahun nggak ketemu, nggak sempat ngobrol gitu, tapi ini bisa main bareng, bisa makan bareng, dan aku bisa traktir gitu, alhamdulillah gitu. Itu Masya Allah gitu Ustadz, saya tuh nggak nyangka ya Allah, Ustadz Marsal terima kasih banget, pokoknya saya nemu channel ini tuh benar-benar bersyukur banget ya Allah gitu.
Saya selalu doain Ustadz gitu, setiap ini, ya Allah beri dia umur panjang, keberkahan, pokoknya doa yang baik Ustadz. Iya, Mbak boleh tahu dulu sebelum Mbak kenal dengan selawat, kehidupan Mbak sesusah apa sih? Boleh tahu sesusah apa susahnya? Kalau dibilang susah sebenarnya nggak susah Ustadz, cuman gini, saya nggak mau bilang susah ya Ustadz, takutnya jadi susah. Saya kalau dari kecil memang saya tuh ya terbilang anaknya orang nggak punya ya kan, di kampung. Terus dari SMP saya udah ikut orang itu bangun dari jam 2 malam, terus bantu kan itu ya punya ayam potong gitu, usahanya ayam potong. Jadi dari situ saya tuh udah biasa capek dari kecil gitu. Saya kan 4 bersaudara, saya nomor 2 gitu, pengen kuliah aja nggak punya biaya gitu. Bahkan sekolah aja saya dapat beasiswa Ustadz waktu SMK-nya gitu. Jadi saya berusaha, pokoknya saya nggak mau ngerepot, begitu lulus saya mau nggak mau ngerepotin orang tua. Pokoknya begitu lulus SMP juga saya nggak mau bolak-balik pulang, saya ingin buktikan gitu bahwa saya nggak mau gitu, nggak mau ngerepotin biar adik-adik saya juga sekolah gitu. Gitu, dan saya juga pengen ngebiayain adik-adik gitu. Udah adik saya sekolah, saya udah keluar SMK, bisa bantuin adik-adik gitu, bantuin adik-adik biaya sekolahnya gitu Ustaz. Oh begitu. Terus di sini juga saya ikut bos dulu gitu, maksudnya ya udah tiap hari ya bantuin apalah, pokoknya ya kerjaan rumah biasa gitu. Nah, setelah menikah baru pisah gitu, pisah dari si bos. Nah dari sini keuangan alhamdulillah, suami juga orangnya baik, soleh, maksudnya nggak ini gitu. Cuman setelah ngamalin sholawat ini berasa rumah tangga itu adem gitu kan. Dulu ya suka ribut-ribut kecil gitu Ustaz, tapi yang maksudnya yang nggak yang gimana gitu tuh kan. Cuman sekarang itu alhamdulillah jarang. Terus suami tuh tambah sayang, terus harmonis aja gitu Ustadz, nggak pernah, maksudnya alhamdulillah gitu, misalnya pun ada masalah sedikit beres gitu, jadi nggak berlama-lama gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa. Iya, gitu Ustadz. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak gitu, maksudnya saya untung dipertemukan dengan channel ini gitu. Jadi banyak ya Ustadz sebetulnya kan, kayak Mbak Eliza itu kan juga ada gitu ya, ada maksudnya suka ini, ada testimoni gitu. Cuman saya sering ngikutin malah yang Ustadz Marsal gitu. Oh gitu, iya sama aja sih. Iya. Okay. Iya. Oke Mbak, terima kasih loh atas waktunya sudah bersedia saya wawancara pagi ini. Sama-sama Ustadz, insya Allah mudah-mudahan nanti kalau hajat saya yang ini udah dikabul sama Allah, insya Allah nanti saya ngubungin lagi Ustadz ya. Oh iya, saya senang banget kalau ada testimoni lagi dari Mbak ya, lain kali. Iya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebentar ya. Itu dia tadi wawancara saya dengan seorang ibu ya, dari mana saya tadi ditinggal di mana ya, saya orangnya lupa. Mengisahkan tentang bagaimana perubahan hidup yang drastis, kehidupan lebih aman, lebih damai, lebih tenang, lebih berkah setelah banyak berselawat. Jadi teman-teman, kalau hidupnya susah, kalau hidupnya tidak tenang, kalau hidupnya tidak tentram, banyaklah berselawat. Nah sebetulnya salawat ini kita baca bukan karena kita ada masalah, bukan karena kehidupan kita susah, bukan karena kehidupan kita tidak tenang. Kalau kita memang orang-orang yang bertakwa, kita bersalawat itu tidak memandang apapun, dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun kita tetap bersalawat, sehingga Allah berikan kita banyak keberkahan dan kita ditempatkan Allah beserta Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti dengan keberkahan salawat tersebut. Oke teman-teman yang belum mempunyai buku ini, bisa untuk mendapatkan bukunya langsung order lewat saya. Caranya bagaimana? Order saja langsung ke WA dengan nomor 0812 77162 924, di WhatsApp dengan nomor 0812 77162 924. Jangan lupa kasih tahu kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili, dan agar kita bisa mengecek dengan mudah berapa ongkos kirimnya. Nah teman-teman bisa juga order tasbih digital ini, kebetulan saya menjualnya juga, alhamdulillah. Bisa diorder di ke WA tadi. Teman-teman yang ada di luar negeri, dimanapun Anda berada juga bisa order buku ini dengan mudah banget.
Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan ditunggu juga testimoni dari teman-teman yang sudah merasakan keajaiban salawat. Kirimkan saja lewat WA yang tadi ya, di 0812 771 622 924. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.